Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita yang akan Mang Ripan bawakan kali ini diambil dari salah satu akun Twitter yang bernama Om Ras. Bagi yang ingin membacanya secara langsung, silakan kunjungi link yang Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia ceritanya. Tahun 2011, tepatnya di Pulau Kalimantan, seorang gadis muda duduk di sebuah taman di tengah kota. Matanya menatap lalu lalang berbagai macam kendaraan yang tak jauh dari tempatnya duduk, karena taman tersebut sangat dekat dengan jalan raya. Ia mengalihkan pandangannya ke bangku panjang yang ada di depannya, dan di sana nampak sepasang kekasih yang sedang bermesraan tanpa memperdulikan orang-orang yang menatap mereka dengan rasa iri. Tiba-tiba jalanan menjadi sangat macet. Beberapa pengendara kendaraan bermotor berlarian meninggalkan motor mereka di jalanan, dan terdengar juga suara teriakan dari petugas penjaga jalan yang berteriak untuk lari. Gadis muda yang sedari tadi duduk di taman tersebut mengedarkan pandangannya ke jalanan, dan rupanya di sana, di antara barisan mobil-mobil dan motor yang terpaksa berhenti, ada dua orang yang sedang berkelahi dengan membawa senjata tajam. Tidak hanya berkelahi, keduanya juga merusak dan mengancam para pengguna jalan dengan senjata mereka. Tanpa sengaja, mata gadis itu dan salah satu orang yang berkelahi tersebut saling bertatapan. Cepat-cepat si gadis mengalihkan pandangannya dan bersembunyi di tempat yang ia rasa aman. Untungnya tidak berapa lama kemudian, iring-iringan ambulan dan mobil polisi datang ke tempat tersebut. Kedua orang yang berkelahi itu pun dibawa menggunakan ambulan yang berbeda. Dan setelah itu, satu orang polisi membantu petugas jalanan untuk mengatur kembali lalu lintas. Dan saat jalanan sudah mulai lengang, beberapa orang membawa air dan sikat besar untuk membersihkan darah yang berceceran di aspal. Si gadis yang sedari tadi melihat semuanya dari persembunyiannya merasa lemas ketika melihat darah. Meski begitu, ia mencoba untuk berjalan pergi meninggalkan taman kota untuk pulang ke rumahnya. Singkatnya, si gadis keluar dari dalam taksi dan dia pun membayar uang untuk taksi tersebut. Kakinya berjalan memasuki jalanan sepi yang dihiasi dengan rimbunan pohon bambu. Sekitar 5 menit berjalan, ia akhirnya sampai di sebuah rumah bercat warna hijau dengan beberapa pohon cabai yang berbuah ranum di depannya. Terlihat seorang wanita berusia 35 tahunan sedang menambi beras. "Dapat kerjaannya, Rin?" tanya wanita itu dengan mata yang tetap fokus memilah beras yang ada di nampaknya. Gadis yang dipanggil Rin itu menghela napas panjang. "Belum mah, yang mau kuisi kemarin posisinya ternyata sudah keduluan orang." "Ya sudah, sabar Rin, mungkin itu belum rezekimu. Jangan putus semangat, Mama yakin kamu akan dapat pekerjaan yang kamu mau," kata wanita itu yang adalah ibu dari si gadis Rina. Rina pun tersenyum, kegelisahannya sedikit hilang setelah mendengar perkataan sang ibu. "Mama mau masak apa hari ini, Mah?" tanya Rina. "Jangan asem, nanti tolong belikan terasi di warung ya." "Iya, Mah, tapi aku mandi dulu ya." Setelah selesai mandi dan berpakaian, Rina kemudian keluar rumah dan memakai sendal swallow-nya, lalu berjalan menuju ke warung. Angin dingin meniup tubuhnya, seketika merindinglah ia. Beberapa anak kecil terlihat sedang memainkan layang-layang mereka di pinggir sungai. Salah satu anak laki-laki itu menebarkan senyuman ke arah Rina. "Kak Rin, dapat salam dari Kak Ardi," ujarnya dengan nyaring membuat pipi Rina memerah menahan malu. Ardi adalah kakak kelasnya di SMP dulu. Dan sudah 2 tahun terakhir pemuda itu mengirimkan pesan cinta melalui anak-anak yang membuat Rina ini sedikit jengkel. "Cie-cie yang dapat salam dari Ardi," ujar seseorang seraya menyenggol bau Rina. Ketika ia menoleh ternyata orang itu adalah si Ambar sahabatnya. "Ah, aku lagi pusing Am, gak ada waktu mikirin salam-salam gak jelas dari Ardi," balas si Rina. "Lah, kok gitu?
Kan Ardi itu orangnya ganteng, baik, anak bos getah lagi. Percuma ganteng kalau kelakuannya masih bocah gitu. Gimana tadi Rin? Udah dapat kerjanya? Belum Am. Sesampainya di warung milik Bu Salam, Rina langsung membeli terasi yang disuruh oleh ibunya. Dan di sana juga ada seorang pria tampan dengan kumis tipis di atas bibirnya yang sedang membeli rokok. Rina terpana melihat laki-laki itu. Tiba-tiba tepukan di baunya seketika membuat Rina tersadar. Kenapa Rin? Itu tadi siapa Am? Ujarnya balik bertanya. Oh, itu duda kaya raya Rin. Istrinya meninggal saat masih hamil beberapa bulan gitu. Oh, kamu naksir ya Rin? Tanya si Ambar. Rina menghela napas. Ia nampak gemas dengan sahabatnya tersebut. Sebuah cubitan mendarat di lengan Ambar yang seketika membuatnya meringis. Lalu keduanya pun tertawa sambil terus berjalan. Rina melewati jalanan yang dipenuhi pohon-pohon bambu dekat rumahnya itu. Semilir angin menyapu lembut dedaunan yang berserakan di tanah. Dan beberapa daun melayang jatuh di sekitar Rina. Cepat-cepat ia melangkah menjauhi area tersebut yang kata orang adalah tempat yang dihuni dan dijaga oleh mereka yang tidak kasat mata. Sesampainya di rumah, Rina langsung membantu ibunya untuk memotong timun serta kacang yang baru saja dipetik dari kebun kecil milik ibunya. Rin, nanti tolong jaga rumah dan adikmu ya. Abah sama mama mau ke rumah nenek untuk malam ini. Sepertinya besok pagi baru bisa pulang, kata ibunya yang baru saja selesai membersihkan kepala ikan patin. Iya mah. Saat keduanya sedang asik di dapur untuk menyiapkan makan malam, ayah dan adik laki-laki Rina pun pulang. Adik laki-lakinya itu langsung dimarahi oleh ibunya karena pulangnya terlalu sore. Rina pun tersenyum puas melihat adik nakalnya tersebut yang dijewer oleh ibunya. Rin, tolong ambilkan handuk dan sabun, ujar ayahnya dari arah luar rumah. Rina pun bergegas mengambil apa yang disuruh oleh sang ayah, lalu membawanya keluar. Laki-laki berusia 45 tahunan itu terlihat sedang menangkap anak-anak ayam yang akan dibawa oleh induknya untuk tidur di atas pohon. Ini bah. Iya terima kasih ya Dok. Taruh aja di situ dulu, ujar sang ayah sembari memasukkan anak-anak ayam ke dalam kandang yang berada di bawah rumah. Setelah semuanya siap, mereka pun kemudian makan dengan sangat lahap sambil bercerita tentang kejadian yang masing-masing mereka alami sepanjang hari. Mulai ada lagi ya kejadian bunuh-bunuhan begitu. Padahal rasanya sudah cukup lama tidak ada kejadian lagi seperti itu, ujar ayahnya. Semakin rusak aja moral-moral anak muda zaman sekarang, Pak, celetuk ibunya. Kalau kamu melihat lagi kejadian seperti itu, lebih baik langsung pergi aja, Rin. Abah takut kau akan jadi korban salah sasaran dari senjata-senjata yang mereka bawa. Aduh, Abah tak sanggup membayangkannya, Duk, ujar ayahnya. Cuma Kak Rin aja yang dikasih peringatan, ujar adiknya. Siapa bilang yang cuma Kak Rin doang? Kamu juga harus pergi kalau melihat kejadian perkelahian begitu, Riz. Jangan ditonton, potong ibunya. Setelah selesai makan, Rina dan juga adiknya membereskan piring bekas makan mereka. Rizky yang baru berusia 10 tahun itu sudah terbiasa membantu kakaknya untuk mencuci dan keperluan rumah lainnya. Terkadang ia juga ikut memasak. Di rumah itu tak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka berdua dididik dan disamakan juga mereka harus saling membantu satu sama lain dalam hal pekerjaan. Mama sama Abah mau kemana? Tanya Rizky. Mau ke rumah nenek, besok pagi baru pulang, saut Rina menjawab pertanyaan dari adiknya itu. Aku ikut ya mah, rengek Rizky. Ih, udah gede masih mau ikut-ikutan sama orang tua, dasar buntut, ledek Rina. Alhasil gara-gara panas akibat ledekan dari si Rina, Rizky pun langsung masuk ke dalam kamar dan membiarkan orang tuanya pergi. Singkat waktu, Rina sudah berkali-kali berusaha memejamkan matanya, namun kejadian di dekat taman tadi masih terngiang-ngiang di ingatannya. Tatapan salah satu orang yang berkelahi tersebut mampu membuat bulu kuduk Rina berdiri. Kak,
Karina sudah tidur, panggil seseorang dari luar kamarnya. Rina beranjak bangun dari tempat tidur lalu perlahan membukakan pintunya. Kak, aku takut. Malam ini boleh aku tidur di sini, Kak? Kata adiknya yang berdiri sambil memegang gulingnya. Rina mengangkat bahunya dan membuka pintu sedikit lebar. Ia membiarkan adiknya itu untuk masuk ke dalam. Lalu mereka berdua mulai membaringkan tubuhnya di atas kasur milik Rina. Dan tak lama mereka berdua pun akhirnya terlelap. Singkat waktu, esok paginya, suara ayam jantan berkokok sangat nyaring dari atas pohon mangga yang berada di samping rumah Rina. Riz, bangun. Kamu sekolah kan hari ini? Dengan malas-malasan Rizky pun mulai bangun karena terus diganggu oleh Rina. Setelah adiknya bangun dan bersiap mandi, Rina pergi ke dapur, mengupas bawang dan 2 biji telur ayam yang akan digorengnya. Bau harum tercium, telur goreng dan sepiring nasi sisa yang sudah dihangatkan tersedia di atas piring. Lalu kedua kakak beradik itu pun makan dengan sangat lahap. Oh iya kak, kemarin aku lupa, ini surat dikasih ke Ardi, katanya disuruh ngasih ke kakak, kata si Rizky. Dengan wajah kurang suka, Rina mengambil surat tersebut lalu menyimpannya di bawah piring makan. Jangan lupa dibalas ya kak, ledek adiknya. Rina mencibir lalu setelahnya adiknya itu pun pergi. Kemudian Rina pun melanjutkan untuk bersih-bersih rumah. Tak lupa juga ia menaburkan dedak untuk makanan ayam-ayamnya itu. Dan setelah semua pekerjaan rumah beres, Rina langsung teringat dengan surat yang diberikan oleh adiknya tadi. Akhirnya dia pun mulai merobek amplop surat tersebut dan perlahan ia mulai membaca isinya. Ternyata surat itu berisi puisi cinta dari Ardi. Sembari menghela napas panjang, Rina membiarkan surat itu begitu saja di atas lantai. Ia mengambil buku novelnya lalu duduk di teras depan rumah. Halaman demi halaman ia baca, hingga tidak berapa lama kemudian, ayah dan ibunya pun kembali membawa sekeranjang penuh buah rambutan dan 5 biji durian yang kelihatan sudah matang. Mata Rina pun berbinar-binar melihat oleh-oleh yang dibawa oleh orang tuanya. Rin, tolong belikan kelapa di warungnya Bu Salam ya, ujar ibunya. Duriannya mau dibikin kolak mah. Iya, jawab ibunya sembari mengeluarkan uang 5 ribuan. Rina mengambil uang tersebut lalu beranjak dari duduknya. Sebelum pergi, ia mengambil beberapa biji rambutan dari keranjang yang dibawa oleh ayahnya. Kemudian Rina melangkah dengan riang. Sesekali ia bernyanyi. Hingga sesampainya di warung Bu Salam, Rina kembali bertemu dengan laki-laki yang kemarin dia lihat. Laki-laki tampan berkumis tipis tersebut melemparkan senyum pada si Rina, yang secara tanpa sadar juga membalas senyuman si laki-laki itu. Berapa biji Rin? Tanya Bu Salam. Sebiji aja Bu. Setelah membayar kelapa tersebut, Rina pun langsung pergi dari sana. Dan si lelaki tersebut menatap lekat ke arah Rina yang terus berjalan. Dan entah apa maksudnya itu. Singkat cerita, seminggu kemudian, Rina kembali lagi mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu temannya. Dan hari itu dia sudah bersiap-siap untuk pergi mendatangi tempat yang sedang membuka lowongan tersebut. Dan entah karena saking semangatnya, saat menyeberang jalan Rina tertabrak oleh sebuah sepeda motor yang melaju ke arahnya. Seketika penglihatan Rina pun menjadi gelap. Singkatnya, 4 hari berlalu, Rina perlahan-lahan mulai membuka matanya. Di samping tempat tidurnya terlihat seorang laki-laki tampan yang sedang terlelap. Rasa pusing di kepalanya masih ia rasakan. Bahkan untuk beberapa kemudian ia tersadar jika kakinya sangat sulit untuk digerakkan dan juga menjadi sangat sakit sekali. Mah, panggil Rina pelan. Dan tiba-tiba lelaki yang berada di dekatnya itu langsung terbangun. Syukurlah kamu sudah sadar, katanya sembari beranjak dari tempat duduknya. Ia membangunkan orang tua Rina untuk memberitahukan bahwa Rina ini sudah siuman. Ibunya Rina nampak senang melihat anak perempuannya itu sudah terbangun. Mah, kakiku masih ada kan mah? Tanya si Rina serak. Kakimu tidak kenapa-napa nak, hanya mengalami sedikit luka. Nanti juga akan pulih kok, jawab ibunya. Rina pun lega mendengar perkataan ibunya. Singkatnya seminggu telah berlalu, keadaan Rina mulai perlahan membaik dan lelaki tampan itulah yang selalu menemaninya.
Maafin aku ya, yang hari itu sudah menabrakmu. Aku benar-benar menyesal sudah menabrakmu. Rina hanya tersenyum mencoba ikhlas meski agak sedikit kesal dan marah. Namun ketulusan laki-laki itu membuat Rina perlahan-lahan mengangguk. Iya gak apa-apa, gak ada yang perlu disalahkan dan disesali, jawab si Rina. Setiap hari kau di sini, memangnya kau tak punya kesibukan lain? Tanya si Rina. Aku bekerja hanya 2 jam per hari, jadi aku punya banyak waktu untuk menemanimu. Lalu kekasihmu? Aku gak punya kekasih. Sedangkan istriku baru saja beberapa bulan lalu meninggal. Meninggal? Iya, dia meninggal saat usia kandungannya masih beberapa bulan. Jawab si lelaki nampak sedih. Maaf, aku gak tahu. Sesal si Rina yang bertanya soal istrinya tersebut. Lelaki itu tersenyum, kemudian sepintas wajahnya sangat mirip dengan aktor Korea. Wajah tampan dengan senyumnya yang manis mampu membuat Rina terpaku dengan mata yang tidak berkedip. Kenapa? Tegur si lelaki kepada Rina yang terlihat bengong kala itu. Rina pun gugup tak bisa menjawab sepatah kata pun. Dan akhirnya dia hanya bisa menggeleng pelan dengan wajah menunduk. Kamu lapar? Kita beli bubur ayam ya di sana, kata si lelaki yang ternyata bernama Irham. 2 mangkuk bubur ayam hangat dihidangkan dengan 2 piring kecil kerupuk. Dan lama sekali Rina terdiam menatap bubur tersebut. Ia pun menghela napasnya. Sementara Irham sudah menghabiskan separuh mangkuk buburnya itu. Rin, kamu kenapa? Aku, jawab Rina gelagapan. Ia menggigit bibir bawahnya. Irham lalu mengambil mangkuk tersebut dan mulai mengaduknya. Lalu menyuapi Rina dengan sangat lembut. Bahkan ia membuat seolah-olah sendok bubur ayam tersebut seperti pesawat yang siap mendarat ke mulut si Rina. Rina pun sedikit malu dengan perlakuan laki-laki itu. Dalam hatinya ia berkata, jangan sampai aku jatuh cinta, jangan sampai. Karena pasti dia memperlakukan aku begini hanya karena rasa bersalahnya telah menabrakku, batin si Rina. Bahkan beberapa pasangan muda-mudi yang juga sedang menyantap bubur ayam yang ada di dekat mereka terlihat berbisik sambil tersenyum menatap ke arah mereka berdua. Aku sudah kenyang, ucap Rina tiba-tiba. Sedikit lagi, biar kamu cepat sehat. Dan aku janji kalau kamu sudah bisa jalan kembali, aku akan mengajakmu jalan-jalan mengelilingi kota ini, kata Irham sembari menyuapi Rina. Dan mau tak mau Rina pun terpaksa harus menghabiskan makanannya itu. Setelah selesai makan, Irham membelikan Rina sebotol minuman lalu kembali mengajaknya berjalan-jalan di sekitaran taman itu. Singkatnya 2 bulan telah berlalu, kedekatan antara Irham dan Rina semakin terlihat. Namun meskipun begitu, Rina masih bisa untuk mengontrol perasaannya terhadap si Irham. Hari itu, Irham datang membawa 2 ekor ayam dan rempah-rempah masakan ke rumah Rina. Ia juga membelikan beberapa lembar baju untuk Rina dan juga orang tua Rina. Rin, bagaimana kakimu? Tanya Irham sembari duduk di dekat wanita cantik itu. Agak masih sedikit sakit jika berjalan, jawab si Rina. Kita ke rumah sakit yuk, kita periksakan kakimu lagi sekalian beli obat di apotik. Tapi aku sedang membantu ibuku memasak. Pergilah Rin, biar Rizky yang bantu mama masak, sahut ibunya. Rina menghela napas panjang, ia berusaha bangun dari duduknya untuk berganti baju ke dalam kamarnya. Rin, aku tunggu di luar ya, kata si Irham. Rina pun mengangguk, lalu setelah laki-laki tersebut keluar, Rina langsung menutup pintu kamarnya. Beberapa saat kemudian ia pun keluar dan berpamitan pada orang tuanya. Irham membantu Rina untuk duduk di atas motornya. Setelah itu ia juga memakaikan helm untuk Rina. Rin, pegangan yang kuat ya. Perasaan Rina semakin tak karuan saat motor sudah mulai melaju dan ia disuruh memeluk lelaki itu dari belakang. Beberapa orang yang sedang duduk-duduk di warung kopi desanya menatap lekat ke arah mereka berdua. Rina sedikit malu, namun ada perasaan bangga juga di hatinya. Terlebih ketika mereka berpapasan dengan teman-teman perempuan Rina yang tercengang melihat mereka. Singkatnya setelah dari rumah sakit, Irham mengajak Rina untuk jalan-jalan berkeliling kota yang ada di salah satu pulau Kalimantan.
Rina sangat senang. Perasaan hatinya saat itu bagaikan bunga yang bermekaran di musim yang semi. "Rin, kita makan di sana yuk." "Tapi aku..." Ucapan Rina terhenti. Matanya menatap lekat ke arah mobil dan motor yang lalu lalang tanpa henti. Irham tersenyum seolah tahu apa yang sedang dipikirkan gadis itu. Ia lalu menggendong Rina dan berjalan menyeberangi jalan itu, membuat beberapa pengendara tersenyum menyaksikan keduanya. Setelah sampai di warung makan tersebut, Irham memilih sebuah meja yang menghadap ke arah jalan. "Kamu mau makan apa?" "Terserah kamu aja." Irham lalu berjalan ke arah gadis penjaga warung makan. Ia memesan 2 porsi lalapan burung dan 2 gelas jeruk. Beberapa gadis di sana tak henti-henti berbisik dan menatap Irham dengan bibir yang tersenyum. "Mereka sepertinya menyukaimu," bisik Rina. Irham tertawa lalu menatap mata Rina dalam-dalam. "Lah kamu sendiri bagaimana?" tanya Irham tiba-tiba. Rina tersipu, ia memalingkan wajahnya dari Irham. "Entahlah, kurasanya orang gila yang tidak menyukaimu. Kamu kan orang baik dan..." "Tampan kan? Itu maksudmu?" potong Irham seraya tertawa tergelak setelahnya. Beberapa saat kemudian makanan yang tadi dipesan oleh Irham sudah terhidang di meja. Selesai makan, keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan. "Kamu suka novel?" tanya Irham. "Iya, aku suka." Motor itu pun kemudian membawa keduanya ke sebuah toko buku di pinggiran jalan. Irham lalu membantu Rina untuk turun dari motor. "Kamu suka novel apa?" tanya Irham. Dengan malu-malu Rina pun menjawab pelan kalau dirinya itu suka dengan novel percintaan. Irham pun tersenyum lalu mulai memilih-milih buku novel di sana. Ia membeli cukup banyak buku dan memberikannya pada Rina. "Kamu serius ini semua untukku?" tanya Rina tak percaya. Irham tersenyum sambil mengangguk. Menjelang Isya, keduanya barulah sampai di rumah Rina. Wajah Rina sedikit pucat, takut kalau kena marah ayahnya. Tapi ternyata tidak. Irham langsung meminta maaf pada kedua orang tua Rina karena sudah membawa anak gadis mereka berjalan hingga malam hari. "Mau makan dulu, Ham?" "Tidak usah, Paman. Aku langsung pulang aja," jawab Irham. Dan sepulangnya Irham, Rina langsung bergegas mandi lalu masuk ke dalam kamarnya. "Kak," panggil Rizky. "Kenapa?" "Kak Ardi bilang kalau..." "Rizky, tolong jangan bahas masalah Ardi dulu, kakak ngantuk mau tidur," potong si Rina. Rizky pun menghela napas selalu keluar dari dalam kamar kakak perempuannya itu. Rina tersenyum sembari membayangkan wajah tampan Irham. Ia sangat berharap bisa menjadi kekasih laki-laki itu. Namun entahlah apakah itu mungkin. Suara jangkrik dan kodok saling bersautan bersama teman-temannya itu, bermain di antara rumputan dan pohon, membuat siapa saja yang mendengarnya akan terhanyut ke dalam mimpi. Perlahan-lahan mata Rina mulai terpejam, angannya pun mulai menghilang berganti dengan mimpi indah sepanjang malamnya. Singkat cerita, pagi harinya ibunya pun membangunkan Rina. Rina nampak malas-malasan untuk membuka mata. "Rin, ayo bangun. Anak gadis jangan kebiasaan bangun siang," ujar ibunya yang seakan tak rela jika anak gadisnya itu bangun kesiangan. Rina kemudian beranjak dari tempat tidur, mengikat rambutnya, lalu berjalan pelan ke arah dapur. Ia mencuci muka dan menggosok giginya. Setelahnya Rina mulai membantu ibunya menyiapkan sarapan. "Irham membeli ayam sebanyak ini, tapi dia sendiri tidak ikut makan di sini," ujar ibunya. "Yes, kita makan ayam lagi," kata Rizky yang baru saja selesai mandi. Bibirnya nampak biru menahan dinginnya air sungai di pagi hari. Beberapa saat kemudian, sepanci nasi panas yang masih mengepulkan asap disajikan dengan sepiring sayur jantung pisang juga ayam goreng dan 1 cobek sambal. Mereka berempat pun kemudian makan dengan sangat lahap. Bahkan Rizky sampai beberapa kali menambah. "Kak, kemarin aku dikasih uang Kak Ardi 20.000 kak," ujar adiknya sembari menutup mulut ketika sadar ibunya sedang menatap lekat ke arahnya. "Oh begitu, berarti hari ini tidak ada uang jajan untukmu ya," kata ibunya dengan cepat. "Tapi kan mah, uangnya udah habis. Kemarin aku belikan gado-gadonya Bu Nur sama teman-teman," rengek si Rizky.
Uang segitu banyaknya kau belanjakan gado-gado dengan teman-temanmu, gumam ayahnya. Kak, balas suratnya ke Ardi ya, biar aku yang nanti ngasih ke Kak Ardi. Hah? Buat apa? Biar kau dikasih uang lagi, terus kau gunakan uang itu untuk traktir teman-temanmu. Secara tidak langsung kau sudah menjual aku demi uang, Riz. Bentak Rina mencubit kesalengan adiknya. Sudah, jangan berkelahi. Cepat habisin makanan kalian, tegur ayahnya. Kamu taruh di situ aja piringnya, Rin. Gak usah dicuci, biar nanti mama yang cuci. Selesai makan, Rina pun duduk santai di luar rumah sambil berjemur di bawah matahari pagi yang sudah mulai bersinar. Di tangannya ada sebuah buku novel pemberian dari Irham. Rin, mama pamit ke pasar dulu ya. Iya, Ma. Halaman demi halaman ia baca, karena terlalu asik membaca, sampai-sampai ia tak menyadari kedatangan Ardi di sana. Assalamualaikum, Rin. Ucapnya pelan, namun cukup mengagetkan si Rina. Kau, sedang apa kau di sini? Alih-alih menjawab salam dari Ardi, Rina malah langsung melancarkan pertanyaan pada pemuda tampan tersebut. Aku mau mengantar ini, Rin. Maksudku, ini titipan dari ibuku untuk ibumu. Jawab Ardi terbata-bata, lantas memberikan sesuatu berbungkus plastik yang cukup lumayan besar. Oh, sampaikan terima kasih kami pada orang tuamu ya, kata si Rina. Bagaimana keadaanmu, Rin? Apa kakimu masih sakit? Tanya Ardi. Rina menggeleng, lalu percakapan keduanya pun mulai terdengar akrab. Hingga beberapa saat kemudian, suara motor Irham memasuki halaman rumah Rina. Ia menatap lekat ke arah Ardi. Nampak sekali tatapan itu menyiratkan ketidaksukaannya pada pemuda yang berada di dekat Rina tersebut. Rin, aku mau mengajakmu jalan-jalan. Bisakah kita pergi? Ujar Irham tanpa memperdulikan Ardi yang berada di situ. Maaf Ham, tapi ibuku sedang pergi ke pasar. Aku harus nunggu beliau pulang terlebih dahulu, jawab Rina pelan. Oh, okelah, aku akan menunggu sampai ibumu pulang, kata Irham sembari duduk di tengah-tengah Ardi dan Rina. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu ya, Rin. Assalamualaikum, ucap Ardi beranjak dari duduknya. Waalaikumsalam, maaf ya Di. Ardi menoleh dan tersenyum, lesung pipiknya menambah manis senyum pemuda tampan itu. Rin, aku ingin jujur padamu. Sejak awal pertemuan kita di warung itu, aku tertarik padamu, Rin. Aku sangat ingin kau menjadi istriku. Aku harap kamu mau menerima aku menjadi suamimu, Rin, kata Irham seraya menatap mata Rina dalam-dalam. Rina terdiam 1000 bahasa. Ia tak menyangka jika Irham yang menjadi laki-laki pujaan hatinya tersebut juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Untuk beberapa saat, ia tak bisa berkata-kata. Hingga beberapa saat setelahnya, Rina pun berucap, bila kamu serius dengan perkataanmu itu, bicarakanlah pada orang tua aku, Ham. Irham tersenyum, ia mengangguk dan langsung menyanggupinya. Singkat cerita, pesta pernikahan Irham dan Rina pun diadakan. Jalanan menuju ke rumah Rina dihias dengan janur kuning. Beberapa macam bunga ditaburkan di sekitar pelaminan. Rina bagaikan seorang putri yang cantik duduk di samping pangeran yang begitu tampan. Bibir kedua pengantin tersebut tak henti-hentinya mengembangkan senyum bahagia. Dan setelah 3 hari tinggal di rumah Rina, Irham pun mengajak istrinya itu untuk tinggal di rumah miliknya sendiri. Alasannya agar tidak selalu merepotkan orang tuanya si Rina. Selayaknya istri, Rina pun mengikuti ajakan suaminya tersebut tanpa ragu sedikit pun. Rumah itu kecil, namun sangat rapi dan berkesan sangat mewah. Ada 3 kamar di rumah itu, dan salah satunya adalah kamar mereka berdua. Kamar yang terkunci itu jangan sekali-kali kamu masuk ke sana ya, kata si Irham. Memangnya kenapa? Di sana itu ada beberapa barang berharga peninggalan ibuku, jawab Irham singkat. 2 bulan telah berlalu. Akhir-akhir ini Rina nampak sakit. Ia sering mual-mual dan wajahnya juga sangat pucat.
Bahkan saat melihat beberapa makanan-makanan tertentu, ia akan langsung segera muntah. "Jauhkan bawang itu, baunya membuat perutku mual," ujar Rina saat Irham mengupas bawang merah di hadapannya untuk memasak nasi goreng pagi itu. "Loh, bukannya kamu suka bawang?" "Iya, tapi sekarang tidak lagi." "Nanti kita ke rumah sakit ya, aku takut kamu kenapa-napa." Dan tiba-tiba Rina pun muntah kembali. Dan setelah diperiksa, ternyata Rina ini memang benar-benar positif hamil. Dan janin yang ia kandung baru berusia sekitar 2 minggu lebih. Tentu kabar baik itu membuat kedua orang tua Rina bahagia karena mereka dalam beberapa bulan ke depan akan resmi menjadi kakek dan nenek. Namun meskipun begitu, Rina mulai mengalami hal-hal ganjil di rumah suaminya tersebut, seperti sering mendengar suara cakaran di dinding, makanan yang langsung basi jika dibawa masuk ke dalam rumah, ataupun suara-suara tangisan anak kecil di setiap tengah malam. Puncaknya ialah ketika Rina ditinggal keluar kota oleh Irham. Dari menjelang maghrib terdengar suara seseorang bersenandung pilu dari dalam kamar yang terkunci. Dan sekitar pukul 12 malam, ia mendengar suara langkah yang diseret dan cekikikan seperti ringkikan kuda. Suara-suara itu membuat Rina terjaga sepanjang malamnya. Sudah beberapa kali ia keluar dari kamarnya untuk memastikan ada apa di luar sana. Namun nyatanya tak siapapun di rumah itu selain dirinya. Perutnya tiba-tiba mual kembali, dia pun lalu muntah. Segumpal rambut dipenuhi lendir berada di antara muntahannya itu. Jantung Rina berpacu dengan sangat cepat sekali. Ia takut jika terjadi apa-apa pada janinnya yang masih sangat muda itu. Namun untuk beberapa saat kemudian, Rina pun kembali tenang. Ia berjalan ke arah kamar mandi untuk mengambil lap. Dan ketika ia kembali lagi ke kamar guna membersihkan muntahannya itu, Rina kembali kebingungan karena ternyata tak ada gumpalan rambut berlendir di antara muntahnya tadi. Di situ hanya ada cairan liurnya saja. Ia duduk di ujung kasur memikirkan apa yang baru saja ia alami. Apakah itu nyata atau hanya sekedar halusinasi dirinya? Keesokan paginya, ketika suaminya pulang, Rina menceritakan semua yang ia alami di rumah tersebut. Namun Irham hanya tertawa mendengar cerita istrinya. "Kamu sedang hamil sayang. Itu hanya halusinasimu. Beberapa ibu hamil terkadang mengalami hal yang sama seperti apa yang kau alami sekarang. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Tenangkan pikiranmu dan jangan berpikir macam-macam," ucap Irham sembari mengecup kening istrinya. Akhir-akhir ini Rina seringkali melihat Irham masuk ke dalam kamar yang terkunci tersebut. Rina bahkan beberapa kali melihat Irham membawa berbagai macam buah-buahan seperti pisang mahuli, telur ayam, ayam jago berbulu merah, dan beberapa macam benda-benda aneh lainnya. Dan ia gak tahu itu untuk apa. Malam itu, Rina sangat mengantuk sekali. Ia tertidur di atas kasur dengan pintu kamar yang terbuka. Pelan-pelan ia merasakan ada sesuatu yang basah menyentuh kakinya hingga mencapai separuh kaki. Perlahan Rina membuka matanya, namun ia merasa tubuhnya sangat lemas dan berat untuk digerakkan. Rina yang saat itu hanya memakai daster, merasa beberapa sentuhan mengangkat dasternya. Tangan itu berbulu dan mempunyai kuku yang panjang. Saat Rina mencoba melihat ke bawah, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Makhluk dengan rambut panjang setengah beruban dan wajah tirus yang keriput tengah menyeringai menatap dirinya sembari mempermainkan jari-jari dengan kuku panjang di sekitar pahanya. Rina ingin berteriak, namun suaranya bahkan tak mau keluar sedikit pun. Dan beberapa saat kemudian, Rina terbangun dengan napas terengah dan keringat yang mengucur di tubuhnya. Di sampingnya terlihat Irham sedang tersenyum menatapnya. Tangan suaminya tepat berada di mana makhluk yang ia lihat di antara bangun dan juga tidurnya tadi. "Ada apa sayang?" tanya Irham lembut. Aku bermimpi buruk mas," jawab Rina. Hingga 2 hari telah berlalu, sampai hari itu Rina masih terus memikirkan tentang apa yang ia alami antara bangun dan tidurnya tersebut. Hingga tanpa ia sadari, darah mengalir perlahan dari balik dasternya. "Astaga, kamu berdarah Rin," ujar Irham segera melepas barang-barang bayi yang baru saja ia beli.
Dan seketika perut Rina pun menjadi sangat amat sakit sekali. Rina pun merintih. Dengan cepat Irham membawa istrinya itu masuk ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Lalu beberapa saat kemudian, seorang wanita berambut panjang masuk ke ruangan tersebut. Ia mengurut pelan perut Rina. Dan anehnya setiap sentuhan wanita itu terasa begitu sangat menyakitkan menembus ke dalam perut Rina. Lalu semuanya menjadi gelap. Rina pun tidak sadarkan diri. Dan saat Rina terbangun, di sana sudah terlihat ada kedua orang tuanya dan seorang bidan. Ibunya meneteskan air mata ketika Rina memanggilnya pelan. "Apa yang terjadi, Mah? Janinku baik-baik saja kan?" "Duk, kamu yang sabar ya, Duk," ucap sang ibu tak mampu membendung isak tangis kesedihan karena kehilangan cucu pertamanya. Seolah tahu arah pembicaraan ibunya, Rina pun langsung menangis sesenggukan. Rasanya sangat sakit, kehilangan anak yang bahkan belum sempat terlahir ke dunia, belum sempat ia peluk dan cium. "Sabar Yandu, sabar," kata ayahnya. Wajah Irham juga terlihat sedih, ia nampak terpukul dengan semua yang telah menimpa istrinya itu. "Yang sabar Yam," ujar ayah mertuanya sembari merangkul bahu Irham. "Saya sudah menanti anak itu, Bah," ucap Irham lirih semakin menambah sesak Rina yang mendengar suaranya itu. Singkat cerita, Rina tak pernah lagi merasakan hal-hal ganjil di rumah itu. Semuanya kembali terasa normal. Hari itu, sebuah mobil yang cukup mewah terparkir di halaman rumah mereka. Beberapa orang mengetuk pintu rumah Irham dan Rina. Saat pintu terbuka, Irham tersenyum menyambut kedatangan orang-orang tersebut. Mereka nampak berbincang-bincang sebentar, dan setelah orang itu pergi, Rina menanyakan tentang mereka pada suaminya. "Mereka mengantar mobil kita, sayang. Itu mobil milik kita. Kita sekarang punya mobil," jawab Irham dengan bibir tersenyum. Rina pun ikut tersenyum sambil memeluk suaminya. Ia pun berucap, "Alhamdulillah. Kita jalan-jalan yuk. Sudah lama kan kita tidak pernah jalan-jalan lagi," ajak Irham sembari memeluk istrinya. Beberapa bulan setelah keguguran, Rina kembali merasakan hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya itu. Malam itu, ia mendengar suara orang mengobrol di kamar ketiga yang terkunci. Rina perlahan berjalan ke arah pintu, namun yang membuatnya kaget sekaligus bingung adalah pintu kamarnya yang dikunci dari luar. Rina mulai menggedor-gedor pintu dengan keras. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki seseorang yang tergesa. Saat pintu terbuka, Rina melihat suaminya sedang berdiri dengan rambut acak-acakan dan tidak memakai baju. "Kenapa kamu mengunciku? Mana bajumu? Apa kamu sedang selingkuh?" bentak Rina dengan nafas naik turun. "Pikiranmu terlalu jauh, sayang. Mana mungkin aku berbuat seperti itu. Aku sedang memperbaiki pipa air kita di dapur. Karena aku tak ingin kau terganggu, makanya pintu kamarku kunci. Maaf jika itu membuatmu marah," jawab si Irham. Rina berjalan ke arah dapur dan saat ia melewati kamar ketiga, Rina melirik ke arah pintu yang nyatanya masih terkunci. Sesampainya di dapur, Rina memang melihat benar ada beberapa pipa dan peralatan lainnya yang tergeletak di lantai. Ia menghela napas lega. Ternyata suaminya itu berkata benar. Rina langsung merasa bersalah telah menuduh Irham yang macam-macam. "Tapi kenapa harus malam-malam begini memperbaiki pipanya?" tanya Rina. "Karena besok aku ingin mengajak permaisuriku ini untuk jalan-jalan ke pasar, lalu mampir ke rumah mertuaku yang tercinta." Rina pun tersenyum dan balas memeluk suaminya. Keesokan harinya, Irham membelikan apapun yang diinginkan oleh istrinya. Ia juga membelikan beberapa macam oleh-oleh untuk kedua orang tuanya Rina dan juga si adiknya. Kedatangan keduanya disambut hangat oleh ibunya Rina. "Loh, mana motor kalian, Duk? Kok nggak dibawa ke sini?" tanya ibunya. Rina pun tersenyum lebar. "Menantu mama sekarang udah punya mobil, Mah. Karena tidak bisa masuk ke sini, jadi diparkirkan di depan jalan sana." "Walah, alhamdulillah. Mama ikut senang mendengarnya, Duk," ucap ibunya tersenyum. "Oh iya, Mah. Bagaimana kalau nanti kita liburan sekeluarga, kita keluar kota?" ujar Irham. "Wah, bagaimana ya? Mama mau sekali. Tapi peliharaan Mama dan Abah di sini siapa yang akan ngasih makan?
Kalau kami tidak ada, kalau kalian mau liburan pergilah, atau kau bisa ajak si Rizky ajarin, ucap ibunya. Bisa diatur itu mah. Nanti kalau kami jadi pergi, pasti akan mampir ke sini lagi untuk menjemput Rizky mah, ujar Irham tersenyum. Namun tiba-tiba, Rina merasa perutnya sangat mual. Beberapa kali ia keluar untuk muntah, namun tak ada apapun yang ia muntahkan. Sepertinya kamu hamil lagi, Rin, tegur ibunya. Ah, hamil? Ucap Irham dengan wajah tak percaya sekaligus senang. Rina pun tertegun, apakah benar kalau ia hamil lagi? Bahkan si Rina itu sudah lupa kalau dirinya itu sudah terlambat datang bulan. Irham pun tersenyum senang. Ia mengelus-ngelus perut si Rina dengan lembut sekali. Tapi aku tidak muntah saat mencium bau bawang mah. Soalnya saat hamil yang pertama kemarin, aku tidak suka mencium bau bawang. Apa iya aku hamil lagi? Ujar si Rina yang nampak ragu. Ngidam itu beda-beda, Rin. Mama juga dulu waktu hamil kamu tidak suka makan mie instan. Bahkan mencium baunya saja mama sudah muntah. Tapi hamil adikmu, mama malah jadi doyan makan mie instan setiap hari. Oh iya, kalian berdua sudah makan apa belum? Ini beli daging kok banyak sekali, Ham. Kebetulan kami tadi belum makan, Mah. Rencananya memang mau makan di sini. Itu pun kalau dibolehkan, jawab Irham setengah bergurau. Halah kamu ini, Ham. Oh iya, bisakah mama minta tolong? Bisa, Mah. Apa itu? Tolong belikan kelapa dan gula merah di warung ya, Nak. Baik, Mah. Kalau begitu aku jalan dulu ya. Oh iya, Mah. Kelapanya berapa biji dan gulanya berapa? Kepalanya sebiji aja cukup, Ham. Kalau gula merahnya sebelah aja. Sepeninggal Irham, Rina mulai menceritakan tentang hal-hal aneh yang ia alami di rumah suaminya itu. Mungkin itu penunggu di rumah kalian, Dok. Dan memang wanita yang sedang hamil itu sangat rentan dengan gangguan-gangguan makhluk gaib. Apalagi saat itu kamu hamil anak pertama. Rina pun menghela napas dan kemudian dia berucap. Sejujurnya aku mulai takut tinggal di rumah itu, Mah. Apalagi ada... Ucap Rina terhenti. Ada apa, Nduk? Ada salah satu kamar yang Mas Irham tak mengizinkan aku masuk ke sana, Mah. Katanya di sana ada beberapa barang peninggalan ibunya yang tidak boleh disentuh karena dia takut barangnya akan rusak. Loh, kalau barang-barang itu adalah benda-benda berisi, kemungkinan isinya yang mengganggu Rin. Tapi entahlah, yang penting kamu harus bersyarat. Nanti mama akan coba carikan jaring ngau merah untuk penangkal-penangkal makhluk gaib pengganggu wanita hamil. Assalamualaikum, ucap Rizky yang baru pulang sekolah. Waalaikumsalam, gimana sekolahnya, Ki? Karina, bawa makanan gak, Kak? Ujar Rizky seraya berlari masuk ke dalam rumah. Rina tersenyum melihat kelakuan adiknya itu. Besok aku libur, Kak. Sudah lama aku ingin bermalam di rumah kakak, tapi nggak ada waktu, kata si Rizky. Boleh nggak, Kak, aku ikut ke rumah Kak Rina sampai hari liburanku selesai? Soalnya di sini aku kayak anak tiri, Kak. Disuruh-suruh mulu sama mama. Hus, ngomong apa sih kamu, Riz? Tegur ibunya. Iya, Kak, boleh kan? Rengek Rizky yang membuat Rina akhirnya mau tak mau harus mengiyakan. Tapi janji ya, jangan nakal di sana. Rizky pun mengangguk cepat setelahnya berlalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengemasi baju-baju yang akan ia bawa. Sehabis Isya, mereka baru sampai ke rumah. Rizky nampak senang saat masuk ke dalam rumah kakak iparnya tersebut. Kamu tidur sendiri gak apa-apa kan, Riz? Tanya Irham. Iya, Kak, di rumah juga aku tidur sendiri kok, jawabnya singkat. Irham kemudian menyuruh Rizky untuk tidur di dalam kamar yang berada di samping kamar yang terkunci itu. Saat berada di dalam kamar itu, Rizky langsung melompat-lompat di atas kasur yang ia sebut dengan kasur orang kaya. Setelah merasa lelah, Rizky mulai berbaring dengan senyuman lebar. Perlahan matanya pun mulai mengantuk, hingga akhirnya ia pun tertidur. Dan saat tengah malam, Rizky mendengar suara-suara yang cukup membuatnya terganggu dari kamar sebelah. Ia berpikir itu adalah kakaknya.
Rizky pun menutup kedua telinganya menggunakan bantal lalu kemudian melanjutkan kembali tidurnya. Tiba-tiba, suara cakaran dari dinding penghalang antara kamarnya dengan kamar sebelah membuat Rizky agak sedikit kesal. Lalu Rizky bangun dan balas memukuli dinding tersebut. Hingga beberapa saat kemudian pun akhirnya menjadi hening. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan bersama, Rizky mengeluhkan apa yang terjadi tadi malam dan ia masih menganggap tadi malam itu adalah ulah dari kakaknya. "Kak, malam-malam jangan usil sih." "Hah? Usil? Siapa yang usil?" "Itu yang cakar-cakar di dinding kamar sebelah ulah kakak kan? Mau nakut-nakutin aku kan?" "Ih, siapa juga yang mau cakar dinding? Apalagi di malam hari. Nih lihat, kukuku pendek dan bersih, jadi mana mungkin aku yang mencakar-cakar dinding." Rizky pun tertawa sinis. "Aku gak percaya," ujarnya kemudian. Sudah, kenapa kalian berdua ribut sih? Bisa aja kan itu suara tikus," ucap si Irham. "Oh iya sayang, malam ini aku gak pulang ya. Soalnya ada kerjaan di luar kota," ujar Irham sembari menyentuh pipi Rina. "Iya, kamu hati-hati di jalan ya, dan jangan ngebut-ngebut." "Siap ratuku, hamba akan mematuhi semua titah ratu." Siang hari pun berlalu dengan cepat, malam pun akhirnya tiba. "Riz, tidur sama kakak yuk," ajak Rina. "Ih, kan kakak udah gede, sudah punya suami, masa tidur masih minta ditemani sih? Malu gak tuh sama umur?" celoteh si Rizky. Rina merengut mendengar perkataan adiknya sambil geleng-geleng kepala. Ia pun berlalu meninggalkan sang adik yang masih menonton TV. Di dalam kamar Rina tak bisa tertidur, entah kenapa sejak sore tadi perasaannya sangat tidak nyaman. Halaman demi halaman novel ia buka dan mulai memfokuskan pikirannya pada setiap tulisan di buku tersebut. Malam semakin larut, suasana pun juga semakin hening. Tiba-tiba suara benda jatuh di luar jendela mengagetkan si Rina. Ia terdiam sejenak sembari menatap jendela yang terkunci. Suasana sangat sepi sehingga suara itu tadi sangat jelas untuk ia dengar. Rina mencoba menarik napas perlahan, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke buku novel yang ia pegang waktu itu. Akan tetapi, saat ia melihat tangannya, nampak sebuah gumpalan darah seperti janin yang sudah mulai berbentuk berada di tangannya. Sontak Rina pun langsung berteriak histeris. Segera ia pun melemparkan janin yang berada di tangannya itu jatuh ke lantai. Kemudian menutup kedua matanya dengan bantal. Jangan ganggu aku tidak mengganggu kalian," isak Rina gemetar ketakutan. Kakak kenapa?" tanya suara di balik pintu kamar. Mendengar itu adalah suara adiknya, Rina pun segera melepas bantal dari wajahnya. Ia berlari ke arah pintu kamar dan langsung membuka kuncinya. Kakak kenapa?" Tadi tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa sedikit sakit kepala, Dek," jawab Rina sekenanya. Ia enggan untuk memberitahukan hal sebenarnya pada sang adik. Rina menghela napas. Ia pun menjadi sedikit tenang saat itu. Namun dari arah dapur muncul sosok Rizky yang sedang membawa segelas teh panas dan sepiring nasi yang membuat Rina terperanjat. Rizky, kau sejak kapan kau berada di dapur?" "Loh, aku tadi ke WC kak, sakit perut gara-gara kebanyakan makan kue. Tapi setelah balik dari WC aku merasa lapar lagi, makanya aku bikin teh untuk kuah nasiku," jawab Rizky seraya berjalan. Rina pun kebingungan. Beberapa kali ia mengusap-usap wajahnya, berharap kalau semua itu hanyalah hayalan saja. "Karina kenapa nggak tidur kak?" tanya Rizky. "Riz, kakak mohon kamu jujur ya. Tadi kamu kan yang mengetuk pintu kamar kakak?" Rizky menatap Rina sambil menggeleng. "Lo kan sudah ku bilang kak, dari tadi aku ke WC. Lagian mana mungkin aku berani mengetuk pintu kamar kakak," jawab Rizky polos. Rina mulai merasa pusing, detak jantungnya kembali tak beraturan. "Memangnya kenapa kak? Coba ceritain sama aku." Rina pun ragu untuk menceritakan semuanya. "Tapi kamu janji gak akan ketawa kalau kakak ceritakan?" "Iya kak, aku janji." Rina duduk dan mulai bercerita. Malam itu Rizky menjadi pendengar yang sangat baik bagi Rina. Ia pun mengelus-ngelus pundak Rina. "Aku akan cari tahu semuanya kak, aku janji.
Aku rasa pasti ada yang gak beres di sini. Mungkin dari kamar itu. Soalnya saat aku ke WC, aku juga merasa ada yang aneh, Kak. Pokoknya rumah Kak Iram ini sangat berbeda dengan rumah milik kita, kata si Rizky. Selesai berkata seperti itu, tiba-tiba Rizky terbatuk beberapa kali. Semua makanan yang sudah ia makan akhirnya keluar semua. Tubuh anak itu seketika terkulai lemas setelahnya. Rizky, Rizky, ujar Rina memanggil nama adiknya sembari mengangkat kepalanya. Rina sangat takut dan panik, tubuh Rizky juga menjadi sangat dingin. Ya Tuhan, kau kenapa Rizky? Isak Rina sambil mengusap-ngusap tubuh adiknya agar tetap hangat. Hampir 20 menit Rina duduk diam sambil memangku adiknya yang masih terkulai lemas tersebut. Namun sang adik tak kunjung sadar juga. Perlahan-lahan dalam kebingungannya, Rina teringat kejadian waktu SMP dulu. Ada salah satu murid yang pingsan saat upacara. Pelan-pelan ia letakkan kepala adiknya itu di kursi. Lalu kemudian ia berlari ke arah kamarnya untuk mengambil minyak kayu putih dan juga selimut. Dengan tangan gemetar, Rina mengoleskan minyak kayu putih itu ke hidung sang adik, lalu mulai menyelimutinya. Beberapa saat kemudian Rizky pun mulai siuman, wajahnya pucat dan tatapannya juga aneh sekali. Pergi, pergi, teriak Rizky dengan wajah ketakutan melihat ke arah Rina. Rizky, Riz, kau kenapa? Ini aku Rina kakakmu. Bukan kak, itu kak dia di belakang kakak, ucap si Rizky. Apa? Siapa? Rizky, sadar Riz, sadar. Cuma kita berdua yang ada di rumah ini, ucap si Rina yang bingung dengan ucapan adiknya itu. Rizky pun menangis ketakutan. Dia mau pulang saat itu juga. Bahkan suaranya juga bergetar, menandakan kalau saat itu Rizky sedang tidak bergurau. Rina menelan ludahnya yang terasa keluh. Ia juga merasa sangat takut waktu itu. Namun sebisa mungkin, ia mencoba untuk tenang agar Rizky juga bisa tenang. Semalaman Rina dan Rizky tidak tidur sekejap pun. Mereka saling berpelukan, duduk diam tidak berbicara sepatah kata pun. Hingga menjelang pagi, barulah Rizky bisa tertidur dan Rina membersihkan semua bekas muntahan adiknya itu tadi malam. Pukul 9 pagi, setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah, Rina berbaring sebentar di kamarnya. Namun baru saja ia memejamkan matanya, tiba-tiba di perut Rina terasa ada sebuah tangan yang mencengkeram erat perutnya. Membuat Rina seketika membuka mata, namun matanya tak melihat siapapun di sana, tapi perutnya terasa masih seperti dicengkeram. Rina kemudian sedikit menekan perutnya yang sakit, dan entah apa itu, Rina merasakan perutnya membentuk benjolan keras sebesar kepalan tangan orang dewasa. Rasanya jika ditekan sangat sakit sekali. Dia pun merintih kesakitan sambil sesekali berteriak memanggil nama adiknya. Pintu kamarnya tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Sangat jelas Rina melihat sesosok perempuan yang sama dengan yang dulu pernah ia lihat di antara bangun dan tidurnya. Sosok itu menyeringai menatap Rina. Perlahan ia mulai mendekat dan kemudian terus mendekat. Mulut Rina serasa terkunci melihat sosok tersebut. Ia tak bisa berkata apapun, tubuhnya juga tiba-tiba menjadi kaku. Setetes air mata menetes dari sudut mata Rina ketika tangan berkuku panjang sosok tersebut sudah menggerayangi perutnya. Rasanya sangat sakit sekali, namun entah kenapa mulutnya tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Sosok perempuan itu memijit-mijit perutku, semakin lama perutku pun semakin sakit dan bertambah semakin sakit. Aku juga bisa merasakan kuku-kuku panjangnya itu mengorek kemaluanku. Rasanya sangat sakit luar biasa. Rasa sakit yang tak akan pernah bisa aku lupakan sampai akhir hayatku nanti. Air matanya deras mengalir, menahan sakit dan rasa takutnya. Kemudian beberapa saat setelahnya, terdengar panggilan suara yang samar dari adiknya. Sebelum dirinya itu benar-benar pingsan tidak sadarkan diri. Singkatnya 5 hari, ia telah terbaring di rumah sakit dengan keadaan yang benar-benar buruk. Miss V-nya robek menembus anus, membuat para dokter yang menanganinya kebingungan. Karena jika hanya keguguran biasa, lukanya tak akan separah itu. Tapi juga tak ditemukan tanda-tanda kekerasan semacamnya. Rina sudah siuman namun masih syok dengan kejadian yang menimpanya itu.
Sudah 2 kali berturut-turut ia mengalami keguguran dengan cara yang aneh dan tidak masuk akal. Apakah ini semua wajar? Tentu tidak. Ini tidak wajar. Irham masih setia duduk di dekat istrinya, mengelus lembut pipi sang istri. Aku tidak mau pulang ke rumah itu lagi. Rumah itu ada hantunya, aku takut, ucap Rina. Sayang, tidak ada hantu. Kamu hanya capek dan itu yang membuatmu berhalusinasi. Tapi aku tidak akan memaksamu untuk pulang ke rumah itu lagi. Kita bisa tinggal sementara di rumah orang tuamu sampai rumah kita itu laku terjual dan bisa membeli rumah baru lagi, kata Irham. Rina merasa sedikit tenang mendengar perkataan suaminya itu. 2 minggu telah berlalu, tubuh Rina terlihat semakin kurus dan pucat. Ia sering terlihat duduk melamun di teras rumahnya. Bahkan kini ia tak pernah lagi melakukan hal-hal yang ia sukai seperti membaca novel ataupun berkelahi dengan adiknya. Kak Rina punya waktu enggak? Kak Ardi mau bicara sesuatu sama kakak, kata Rizky yang saat itu baru saja pulang sekolah. Rina pun mengangguk pelan, namun dengan ekspresi wajah yang masih datar. Rizky lalu menaruh tasnya di dekat Rina dan setelah itu ia berlari pergi meninggalkan dirinya. Kira-kira sekitar 10 menitan, Rizky kembali lagi, namun kali ini dia bersama dengan Ardi. Tatapan Ardi begitu sendu. Assalamualaikum Rina, ucap Ardi. Rina hanya menoleh sesaat lalu kembali menatap ke arah ayam-ayam yang sedang makan di sekitar rumahnya. Ia duduk di potongan kayu yang tak jauh dari Rina. Rin, apa kamu sudah tahu kalau laki-laki yang jadi suamimu itu sebenarnya sudah punya istri? Tanya Ardi pelan, takut akan membuat Rina marah. Iya, aku sudah tahu. Dia duda, istrinya sudah meninggal, jawab Rina. Dia sudah punya 4 istri sebelumnya dan 3 diantaranya sudah meninggal. Ada yang sakit setelah keguguran, lalu 2 lainnya meninggal saat sedang hamil. Sementara istri pertamanya masih ada sampai sekarang. Dan ini foto suamimu bersama istri tuanya. Ku ambil dari 3 hari yang lalu, kata Ardi seraya memperlihatkan foto di HP-nya. Rina meraih HP Ardi, matanya nampak berkaca-kaca setelah melihat suaminya yang sepenuhnya ia percayai ternyata sudah punya istri dan istrinya itu masih hidup. Maafkan aku Rin, aku tidak bermaksud membuatmu menangis ataupun sedih. Tapi aku harus memberitahukan semua yang aku tahu ini padamu, agar kau tahu siapa laki-laki yang sedang menjadi suamimu itu, ucap Ardi sembari kembali meraih HP-nya lalu beranjak pergi. Dengan langkah gontai, dia meninggalkan Rina yang masih menangis di sana. Rizky terdiam, ia tak tahu apa yang harus ia lakukan saat itu. Malam harinya, saat Irham pulang, Rina mencecarnya dengan banyak pertanyaan, juga bentakan dan tangisan. Aku tidak menyangka kau tega padaku, Mas, teriak Rina. Aku tahu kenapa kau selalu ingin anak. Kau pasti ingin membawa anakku pada istrimu itu kan? Dan setelahnya kau akan meninggalkanku, cecar si Rina. Rina, kamu dapat berita seperti itu dari mana? Mendengar berita itu jangan asal telan. Sebagai orang tuamu aku malu dengan kelakuanmu itu. Tak pernah aku mengajarkanmu untuk berani membentak suami, bentak ayahnya Rina. Sudah bah, biarkan saja, mungkin pikiran Rina sekarang sedang kacau. Aku tidak apa-apa bah, kata Irham pelan. Rina menangis sejadi-jadinya. Pelan-pelan Rizky meraih tangan kakaknya itu untuk mengajaknya masuk ke dalam kamar. Sabar ya kak. Pagi itu, saat Rina sudah bangun dari tidurnya, ia tak melihat adanya Irham di rumah itu. Suamimu tadi malam pamit pergi, katanya ada urusan pekerjaan, ujar ibunya saat melihat Rina ke dapur. Dia pembohong mah, dia masih punya istri saat menikah denganku. Kata siapa Nduk? Dan apa kamu yakin kalau apa yang kamu katakan itu benar? Apakah ada buktinya? Kata Ardi bu, dia juga memperlihatkan foto Irham dengan istrinya sedang mesra-mesraan, jawab si Rina. Ardi, dari mana dia tahu tentang semua itu? Aku tidak memaksa mama untuk percaya. Yang pasti aku mulai ragu dengan ketulusan Irham padaku. Apalagi kata Ardi ketiga istrinya sebelum aku semuanya meninggal saat hamil ataupun setelah keguguran.
Dan hal yang sama terjadi juga padaku. Aku mulai berpikir kalau selama ini Irham hanya ingin anak dariku untuk ia bawa pergi pada istrinya. Astaga, Nduk. Pikiranmu terlalu jauh. Kalau Irham memang hanya ingin anak darimu, mana mungkin dia merawat dan menjagamu setelah kau 2 kali keguguran. Sudahlah, Nduk. Jangan mudah termakan omongan orang. 2 minggu setelah kejadian itu, hubungan Rina dan Irham mulai sedikit membaik. Namun kini Rina memutuskan untuk tidak hamil dulu. Seperti biasa, sebelum tidur Rina tak lupa meminum pil KB-nya dan tak sengaja dilihat oleh Irham. "Kamu minum obat KB ini untuk apa, Rin?" tegur Irham seraya merampas obat KB di tangan Rina. "Aku baru saja keguguran, baru saja. Aku tidak ingin kejadian yang sama terjadi lagi. Maka dari itu aku tidak mau hamil terlebih dahulu," ucap si Rina. "Astaga, sudah 2 bulan berlalu setelah kau keguguran, Rin. Aku tidak ingin selamanya hidup kita hanya berdua. Aku ingin anak, bentak Irham. Itu adalah kali pertamanya Irham membentaknya. "Tapi aku takut. Kuharap kau tak lupa dengan kata-kata dokter waktu itu." "Persetan dengan mereka. Yang pasti mulai saat ini aku tidak ingin lagi kau meminum obat-obatan penunda kehamilan seperti ini," bentak si Irham. Wajahnya memerah karena amarah. Rina pun terdiam dan menunduk. Ia bingung, ragu dan takut. Di lain hari, "Rina," panggil Ardi saat Rina tengah membeli telur bebek di warung. "Iya, Ar. Bisakah kamu ikut bersamaku sekarang? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu." Entah kenapa, akhirnya Rina setuju untuk ikut bersama Ardi. "Pelan-pelan ya, di jahitanku kadang masih sakit," ujar Rina saat sudah berada di atas motor milik Ardi. Pemuda itu membawa Rina dengan sangat hati-hati. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah milik Irham. Di depan rumah itu, mobil milik suaminya sudah terparkir. "Loh, kenapa dia ada di sini? Bukannya rumah ini sudah dijual?" gumam Rina dengan dada berdegup kencang. Ardi menarik lengan Rina untuk menuju ke arah pintu. Ardi menggedor-gedor pintu tersebut dengan penuh emosi. Saat pintu terbuka, terlihat seorang wanita cantik berusia 30 tahunan berdiri di pintu. "Siapa, sayang?" ujar suara laki-laki dari dalam rumah itu. Mendengar suara laki-laki itu, dada Rina terlihat turun naik. Wajahnya terlihat tegang menahan tangis dan amarahnya. Rina mendorong tubuh perempuan itu, lalu ia masuk ke dalam, diikuti Ardi yang berjalan di belakangnya. Perempuan tadi berusaha mencegah Rina untuk masuk lebih jauh ke dalam rumah, namun Ardi menghalanginya dengan cepat. Rina berteriak histeris meluapkan semua amarahnya pada Irham yang sedang duduk di atas kursi rumah itu. "Bangsat, bajingan, sialan kau Irham!" teriak si Rina. Namun Irham terlihat santai-santai saja menghadapi si Rina. "Lalu kau mau apa? Salah sendiri kau tak mau lagi hamil untukku," ujarnya membuat Rina begitu emosi. "Jadi ini orang yang sudah memberitahukan padamu tentang aku, ah?" ucap Irham tersenyum sinis menatap ke arah Ardi. "Aku minta cerai, teriak si Rina seraya menarik tangan Ardi untuk keluar dari rumah itu. Sepanjang perjalanan, Rina menangis dan menangis. Ia tak menyangka hubungannya dengan Irham, laki-laki yang sangat ia cintai itu, akan berakhir seperti ini. Ardi memberhentikan motornya di sebuah warung makan yang sepertinya baru saja buka. "Aku mau pulang, Di," isak si Rina. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan keadaan seperti ini, Rin," ucap Ardi sembari mengelus kepala si Rina, berusaha membuat Rina agar kembali menjadi tenang. "Aku bodoh, telah percaya dengan bajingan sialan itu. Aku bodoh," isak Rina menutupi wajahnya sendiri. "Kamu tidak salah, Rin. Semua yang sudah terjadi jangan disesali. Maaf jika aku lancang telah menyelidiki suamimu. Kamu tahu, Rin, setelah kamu menikah, aku selalu menanyakan kabarmu pada Rizky. Dia juga yang menceritakan tentang apa yang terjadi padamu. Setelah aku tahu dari Rizky tentang keadaanmu, aku langsung berusaha mencari tahu siapa itu Irham dan di mana dia tinggal. Tentunya penyelidikan itu tidak kulakukan sendirian, melainkan ditemani oleh beberapa teman-temanku. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit semuanya pun terungkap. Dan sekarang kau percaya kan?
Jelasnya diakhiri dengan tanya kepada si Rina. Rina membenamkan wajahnya di dada si Ardi, bahunya berguncang, tangisannya pun semakin menjadi. Ardi diam, namun dia tidak memeluk Rina. Ia membiarkan Rina menangis meluapkan semua rasa sedihnya itu. Dan selang beberapa saat, Ardi membawa Rina pulang. Namun ternyata di rumahnya sudah ada Irham dan orang tua Rina. Ayahnya Rina nampak sangat marah melihat Ardi dan Rina. "Dasar berandalan, apa maksudmu membawa anakku? Apakah kamu tidak tahu kalau Rina sudah bersuami? Dan kau Rina, kelakuanmu itu membuat aku malu," bentak ayah Rina. "Maaf Mang, tapi..." Plak. Sebuah tamparan mendarat tepat di pipi si Ardi, memotong ucapannya. "Tidak usah beralasan, nyata-nyata kau sudah membawa istri orang, dasar tidak tahu malu." Setelah berkata seperti itu, ayah Rina langsung menarik tangan Rina untuk masuk ke dalam rumah. Irham mendekati Ardi yang akan segera pergi. "Kau boleh memenangkan kepercayaan Rina, tapi perlu kau ingat, aku masih sah menjadi suaminya dan aku mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tuanya. Aku tahu kau menyukai Rina dan jangan kau pikir aku akan menceraikannya begitu saja," ujar si Irham sambil tersenyum meremehkan. Tanpa membalas perkataan Irham, Ardi langsung pergi meninggalkan halaman Rina. Di tengah jalan, Ardi bertemu dengan Ambar. Gadis itu pun segera memanggil Ardi. "Kenapa Am? Kamu dari rumah Rina?" Ardi mengangguk. "Kau tahu tidak, aku baru saja mendengar cerita dari orang-orang saat tadi di tempatnya Bu Salam," ujar Ambar. "Ya mana aku tahu, kamu aja kan belum cerita. Duda yang sekarang menikah sama Rina itu katanya melakukan pesugihan, makanya anaknya selalu meninggal. Kalau nggak meninggal ya pasti keguguran. Dan setelah aku pikir-pikir, memang iya juga sih, karena soalnya Rina sudah 2 kali ini keguguran. Dan yang terakhir itu, anunya sampai robek. Ih, pokoknya serem," ujar Ambar sembari menggosok lengannya sendiri. Ardi pun terdiam. Belum tentu itu benar Am. Kau tahu sendiri kan gosip-gosip ibu itu gimana," kata Ardi menimpali. "Ya Allah Ar, kalau nggak percaya buktikan aja sendiri kebenarannya. Di rumah itu pasti ada 1 kamar yang nggak bisa dibuka dan nggak diperbolehkan untuk siapapun masuk ke sana. Kata orang-orang pesugihan itu tumbalnya janin atau bayi yang masih di kandungan," ujar Ambar. Ia memelankan suaranya ketika mengatakan kalimat yang terakhir. Setelah itu Ardi langsung pulang ke rumahnya, namun perkataan Ambar masih terngiang-ngiang di telinganya. "Halo Din, temani aku ke rumah suaminya Rina, kita bobol rumahnya," kata Ardi sedikit berbisik di telepon. "Hah? Membobol? Mau maling ya? Enggak, aku nggak mau," jawab Udin dari seberang telepon. Namun akhirnya Ardi berhasil meyakinkan teman-temannya itu. Mereka pun kemudian mau membantunya. Malam itu Ardi pamit pada orang tuanya untuk pergi bersama dengan teman-temannya. Ia melaju di jalanan menuju tempat yang telah ia janjikan. Terlihat di jalanan yang sepi tersebut 2 buah motor milik teman-temannya ada di sana. Mereka telah menunggu Ardi. "Yakin kau Di mau membobol rumah orang? Kalau ada yang lihat dan kita bakal diteriaki maling atau rampok gimana? Urusannya bisa panjang nih," ujar si Udin. "Aku udah yakin. Makanya agar tidak ketahuan orang aku butuh bantuan kalian," jawab si Ardi. Ardi mendahului keempat temannya yang berboncengan. Ia melaju di jalanan yang gelap dan sepi. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai di halaman rumahnya si Irham. Rumah itu nampaknya sedang kosong. Udin mengeluarkan beberapa peralatan untuk merusak kunci rumah dan menyerahkannya pada Ardi. Setelah pintu berhasil terbuka, Ardi, Udin dan 1 teman mereka yang lain juga ikut masuk ke dalam rumah. Sementara 2 yang lainnya berjaga di jalanan. "Coba buka dan periksa kamar-kamar yang ada di rumah ini Din. Aku akan mulai dari ujung sana," ujar Ardi. Udin dan temannya mencoba membuka kamar yang dulu ditempati Rina dan Irham. Sementara Ardi berjalan masuk sedikit lebih jauh. Hingga ia tiba di depan pintu kamar yang terkunci sangat rapat. Hidungnya mencium aroma-aroma aneh dari dalam kamar itu. Kamar itu pun menarik perhatian si Ardi. Sementara itu, Udin duduk di ujung kasur seraya menyulut rokoknya. Namun beberapa kali ia menghidupkan koreknya selalu mati. Dan tiba-tiba seperti ditiup oleh sesuatu. "Din, kau dengar itu?" ujar temannya yang sedari tadi melihat-lihat isi kamar tersebut.
Akan tetapi ketika ia melihat Udin, terlihat Udin sudah menyeringai dengan wajah yang sangat datar. "Udin, jangan bercanda, tidak lucu tahu," tegur temannya. Namun Udin tetap diam. Ia terus menyeringai sambil menatap pintu dengan rokok yang masih terselip di tangannya. Udin pun kemudian ditampar sangat keras oleh temannya yang mulai ketakutan. Namun yang mengejutkan, Udin malah berdiri dan langsung mencekik leher temannya itu hingga wajahnya mulai memerah. Untungnya pemuda tersebut berhasil menendang biji milik Udin saat dirinya itu sedang cekikikan. Akhirnya dia pun terlepas dan dia pun berlari menjauh. Sementara si Ardi, ketika dia berhasil membuka pintu itu, di kamar itu ada sebuah tempat tidur usang dengan kasur tipis yang berjamur. Di sampingnya ada sebuah meja kecil yang di atasnya ada sisir dengan rambut belang putih dan hitam yang masih menempel. Lalu di atas meja bundar setinggi lutut di sudut kamar ada beberapa toples berisi uang. Saat Ardi memegang satu persatu toples tersebut, tiba-tiba terdengar suara kreot-kreot dari ranjang itu, seperti ada sesuatu yang bangkit dari sana. Ardi pun menoleh, namun ia tak melihat apapun di situ. Udara di dalam sana semakin terasa panas. Ardi mulai bersolawat untuk mengusir rasa takutnya itu, dan tiba-tiba saja muncul hawa panas dan dingin yang terasa saling bertabrakan ketika Ardi mulai melantunkan solawat itu. Tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar beberapa kali suara klakson. Mendengar itu, Ardi langsung bergegas keluar dari kamar tersebut. Namun saat ia akan keluar, matanya tak sengaja melihat sesajen di bawah ranjang. Ardi berjongkok dan sangat kaget melihat sosok kepala yang menyeringai berada di atas nyiru itu. Astagfirullah. Bertepatan dengan itu, pintu kamar ditutup oleh seseorang dari luar. Ardi berusaha membuka pintunya, namun pintu sepertinya masih ditahan oleh seseorang. "Udin, jangan bercanda, Din," ujar Ardi geram dengan kelakuan temannya itu. Lampu pun mati tiba-tiba, dan dari arah belakang terdengar suara seseorang yang sedang menyanyi. Lagu itu sama sekali tak pernah Ardi dengar sebelumnya. Ardi menutup matanya, ia berusaha melawan rasa takutnya, sambil terus ia membaca doa-doa yang ia bisa sebisa mungkin. Suara itu semakin terdengar mendekat. Saat itu, Ardi langsung mengeluarkan HP-nya dengan maksud menelpon teman-temannya yang lain. Namun karena tangannya yang gemetar, HP-nya pun terjatuh ke lantai dan pecah. Dia pun bertakbir dan bergumam ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara teman-temannya yang menangkap si Udin. Lalu pintu pun berhasil terbuka. Ardi keluar dengan wajah yang sangat pucat sekali. "Udin, kenapa? Sepertinya dia kerasukan, Di. Ayo kita bawa dia keluar sebelum orang-orang ada yang benar curiga dengan kita." Mereka kemudian menyeret Udin yang masih mengamuk untuk segera keluar. Ardi pun menutup kembali pintu tersebut. "Gimana ini? Kita pulang kan kalau begini kejadiannya?" Ardi menghela napas panjang, pikirannya benar-benar kalut saat itu. Ia benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan teman-temannya dalam keadaan sekacau saat ini. Seorang bapak-bapak yang kebetulan lewat di sana langsung berhenti ketika melihat Ardi dan teman-temannya berada di situ. "Ada apa ini?" "Ini, Pak, teman kami sepertinya kerasukan," jawab salah satu di antara mereka. "Waduh, kenapa bisa sampai kerasukan? Ya sudah, kalau begitu kita bawa ke rumah Haji Dullah saja," ujar si bapak itu. Ardi dan teman-temannya pun saling bertatapan lalu mengangguk. Mereka pun membawa Udin mengikuti si bapak tadi. Mereka memasuki sebuah gang sempit yang kiri dan kanannya adalah rumah-rumah orang. Di sebuah rumah bercat putih, bapak itu berhenti. Kemudian ia melepaskan sandalnya, lalu naik ke pelataran rumah dan mulai mengetuk pintu itu. "Assalamualaikum." Beberapa saat kemudian, pintu pun dibuka oleh seorang gadis cantik berkerudung coklat. "Waalaikumsalam. Hajinya ada?" "Ada di dalam, silakan masuk." Mereka kemudian membawa Udin yang masih seperti orang kesurupan masuk ke dalam rumah itu. Udin pun berteriak kepanasan ketika sudah berhadapan dengan Haji Dullah yang sedang berzikir. Secara refleks, Haji Dullah langsung menampar si Udin dan tiba-tiba Udin langsung tidak sadarkan diri. "Dia tidak apa-apa," kata Haji Dullah menenangkan mereka. Lalu untuk sesaat kemudian, gadis cantik dan manis yang tadi membuka pintu keluar lagi sembari membawa beberapa gelas teh. "Silakan diminum," ujar gadis itu.
Memangnya kalian habis ngapain jadi sampai begini temannya? Tanya Ajidullah. Ardi menatap satu-satu temannya, memberikan kode kepada mereka agar tak ada yang menceritakan. Kami dari rumah yang di sana itu, Pak. Kata teman saya, orang yang punya rumah itu melakukan pesugihan dengan tumbal janin. Dan teman dari si Ardi ini adalah istri dari orang yang terduga melakukan pesugihan tersebut, Pak. Makanya kami kesini untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Taunya dia malah kesurupan. Jawab salah seorang teman Ardi, memalsukan niat mereka yang memang sengaja sebenarnya ingin membongkar sendirian ke sana. Pesugihan? Iya, Pak. Ardi menceritakan semua yang ia alami di rumah Irham tadi. Aku bahkan baru tahu kalau ada orang di sini yang melakukan pesugihan seperti itu. Siapa dia? Mungkin Irham, Pak. Mereka ini ketemu saya tidak jauh dari rumahnya Irham. Oh, begitu rupanya. Kalau memang itu benar, dia dulu juga pernah kesini mau melamar anakku si Nisa. Tapi Nisa tidak mau, karena waktu itu dia masih sekolah, kata Ajidullah. Pantas ya, istrinya yang dulu-dulu itu juga meninggal saat sedang hamil, gumam si bapak-bapak tadi yang mengantarkan si Ardi. Perlahan-lahan Udin pun siuman. Lalu, apa ada cara supaya teman saya itu bisa lepas dari laki-laki tersebut, Pak? Tanya si Ardi. Kalau untuk itu, mohon maaf aku tidak tahu. Jawab Ajidullah. Tapi kan, tadi Bapak yang mengusir setan yang merasuki teman saya, Pak. Harusnya Bapak bisa. Aku tidak mengusirnya. Dia berteriak dan membuatku kaget. Lalu tanganku secara tidak kusadari lantas menamparnya. Aku bahkan tidak tahu cara mengusir setan. Tidak pernah belajar ke arah seperti itu. Ucap Ajidullah menjelaskan. Ardi pun mengerjap-ngerjapkan matanya. Aku hanya merupakan salah satu di antara orang-orang yang beruntung bisa menginjakan kaki ke tanah suci. Tapi bukan berarti aku bisa mengusir setan. Kurasa ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Lanjut Ajidullah. Ardi pun sekarang mengerti maksud dari perkataan Ajidullah. Kemudian ia pun menghela napas panjang. Matanya melirik ke arah Udin yang sudah jauh lebih baik. Baiklah kalau begitu, Pak. Sebelumnya terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf kami sudah mengganggu Bapak malam-malam begini, ucap Ardi. Iya, tidak masalah. Sungguh aku sama sekali tidak merasa terganggu. Mampirlah kemari kapan-kapan. Aku akan sangat senang jika kalian mau kesini lagi, jawab Ajidullah tersenyum. 2 hari setelah malam itu, Irham begitu sangat marah dengan Ardi. Saat ia bertemu dengan Ardi, ia langsung memukulinya. Wajah Ardi berdarah. Untungnya teman-temannya Ardi datang tepat pada waktunya dan berhasil melerai perkelahian mereka berdua. Udin dan Arfan memegangi tubuh Irham seraya berkata, "Balas dia diajar." Ardi menggeleng. "Aku tidak mau berkelahi," jawab Ardi seraya menyapu darah yang masih terus keluar dari hidungnya itu. "Lepaskan saja dia," lanjut Ardi sebelum pergi dari tempat itu dengan mengendarai motornya. Sementara itu, Rina selalu mendapat kiriman amplop berisi uang dari Ardi guna untuk suntik KB, karena ia sendiri tak pernah lagi diberikan uang oleh Irham ataupun orang tuanya. Mereka lebih percaya Irham ketimbang anak mereka sendiri. "Kak, ini dari Kak Ardi," bisik Rizky sembari menyerahkan amplop yang ia taruh di dalam celananya. Tak terasa, sudah 6 bulan berlalu semenjak kejadian itu. Dan sudah selama itu pula Ardi terus memberi uang untuk Rina. "Kenapa kau tak juga hamil? Kau sudah berhenti minum pil KB itu kan?" tanya Irham di suatu malam. "Apa kau lihat aku masih meminum KB?" ujar Rina balik bertanya. Tanpa berkata-kata, Irham langsung keluar kamar. Watak asli lelaki tersebut benar-benar buruk. Hari itu, Rizky pulang dengan wajah yang sendu. Ia mendekati Rina yang sedang menjemur pakaian yang basah. Kak Rina tahu tidak, minggu depan Kak Ardi akan menikah," ucap Rizky pelan. Dek, Rina pun terdiam. Tangannya masih memegangi cucian yang akan ia jemur. Menikah?" gumamnya dengan suara bergetar. Rizky mengangguk meski Rina tak melihatnya. "Loh, lah kakak tidak diundang?" tanya si Rizky. Rina pun menggeleng. Air matanya pun mulai menetes di pelupuk pipinya.
Rina benar-benar tidak mengira jika Ardi akan menikah dalam waktu dekat ini. Lalu apa artinya kebaikan Ardi selama ini? Apakah dia tidak lagi mencintaiku? Atau jangan-jangan dia memang tak pernah mencintaiku? Beberapa macam pertanyaan pun bergelut di benakku. Rina benar-benar merasa sangat kehilangan orang baik satu-satunya yang percaya dengan setiap perkataan Rina dalam keadaan yang sesulit apapun. Kakak sedih karena Ardi akan menikah, tanya Rizky seraya duduk di sebelah kakaknya. Aku sudah bersedih jauh hari sebelum Ardi akan menikah, Dek. Sudahlah Riz, jangan kau membahas masalah itu dulu. Besok aku akan kembali mencari pekerjaan. Aku harus bisa membiayai hidupku sendiri. Kalaupun bisa, aku akan pindah dari rumah ini, ujar Rina membuat Rizky menjadi sedih. Kak, jangan pindah, Kak, ucapnya setengah menahan tangisnya. Aku sudah merasa tak ada harganya di rumah ini, Riz. Kau tahu sendiri kan, Abah dan Mama seperti apa memperlakukan aku di rumah. Iya Kak, aku pun gak nyangka mereka akan memperlakukan Karina seperti itu. Ini semua salah Kak Irham. Dia yang sudah menghasut Abah dan Mama. Aku akan mencoba mengatakan semuanya dengan mereka nanti Kak. Tapi mohon Kak jangan pergi, ucap si Rizky memohon. Rina menghela napas panjang. Ia tatap wajah polos adiknya itu, lalu meraih anak laki-laki tersebut ke dalam pelukannya. Makasih ya Riz, kamu sudah percaya sama kakak, ucap Rina seraya mencium kepala adiknya itu. Di lain waktu, deru sepeda motor terdengar singgah di halaman, lalu terlihat Irham berjalan memasuki sebuah rumah. Mana orang tuamu? Tanya Irham dengan ketus. Belum pulang, jawab Rina. Irham duduk menunggu sambil memainkan HP-nya. Tidak lama kemudian ia menelpon seseorang yang dipanggil sayang. Rina yang mendengar itu hanya bisa menghela napas. Sesak rasanya mendengar suami sendiri menelpon wanita lain dengan panggilan sayang di depan mata dirinya sendiri. Dan saat kedua orang tua Rina datang, mereka menyapa Irham dengan hangat. Namun tanpa basa-basi, Irham langsung mengutarakan maksud dan tujuannya tersebut datang ke situ. Sebelumnya maaf Bapak, Ibu, saya datang kemari ingin menyampaikan kalau saya sudah mentalak 3. Rina anak kalian mulai dari malam ini juga, bukan lagi istriku, ujar Irham. Ayah Rina nampak syok mendengar keinginan si Irham. Baiklah, kalau memang itu yang kamu inginkan, jawab ayah Rina dengan nada yang menahan emosi. Rina lega, namun juga dia sedih. Aku akan secepatnya mengurus semuanya, ujar Irham seraya memberikan sebuah surat tanah berukuran 10 x 20 meter pada si Rina. Lalu ia pergi meninggalkan halaman rumah tersebut. Rina menatap kepergian Irham, separuh hatinya terasa sangat hancur. Apakah ini nyata? Oh Tuhan, kenapa perasaanku seperti ini? Batin Rina menjerit. Singkat cerita, hari-hari telah berlalu. Rina semakin terpuruk dengan keadaan. Jalan hidupnya yang semula indah kini hancur berantakan. Rina, ikut ke acara nikahnya Ardi yuk, kata Ambar yang hari itu menemui Rina di rumahnya. Aku malas Am, jawab Rina singkat. Loh kenapa Rin? Gak napa-napa, aku hanya malas kemana-mana aja. Apalagi besok aku akan pergi untuk menata kembali masa depanku. Menata? Maksudmu apa Rin? Aku akan kerja Am. Mungkin lebih tepatnya membangun usaha dari hasil tanah yang kujual. Ambal pun tersenyum. Semoga kamu berhasil ya Rin. Usahamu lancar dan kamu bisa bahagia lagi kayak dulu. Doa Ambar kala itu. Rina pun tersenyum mendengar ucapan dari sahabatnya tersebut. 2 bulan telah berlalu. Kini Rina tinggal di sebuah ruko yang ada di perkotaan. Ia membuat toko kue dan makanan, menjalani pekerjaannya dengan tekun setiap harinya. Banyak laki-laki yang mendekatinya, namun Rina sepertinya sudah enggan menjalin hubungan percintaan dengan para lelaki. Ia memilih untuk sendiri dan berusaha untuk mencapai mimpinya. Sedangkan Ardi, kini dia sudah bahagia dengan istri pilihannya. Sementara Irham, dia sudah tidak pernah menampakkan dirinya lagi. Ada yang mengatakan kalau laki-laki itu sudah pindah, namun entah kemana tak ada yang mengetahuinya. Ia pergi setelah orang-orang sudah mengetahui tentang apa yang ia lakukan. Sampai sekarang pun rumahnya masih ada dan dibiarkan kosong begitu saja. Tak ada yang berani untuk menempati rumah itu.
Dan konon katanya, rumah itu sudah dikuasai oleh makhluk jahat yang kadang-kadang menampakkan dirinya antara jam 2 atau 3 subuh. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.